warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya, masih sehat? Enggak. Sudah pada sarapan semua? Kayaknya semuanya masih kelihatan lemas. Kalau begitu kita nyanyi dulu ya. Oke. Oke, kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Semuanya ya, 1, 2, 3, mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Cari semua. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu materinya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sel. Perlu kalian ketahui, biarpun kalian sedang istirahat, kalian sedang tertidur, itu sel di dalam tubuh kalian itu terus bekerja. Jadi, ada yang tahu pengertian dari sel itu apa? Ada yang tahu pengertian dari sel? Dia Risma apa? Sel yaitu jaringan yang ada di dalam organ dan sistem pada tubuh makhluk hidup. Ya, sel juga adalah unit kecil yang ada di tubuh makhluk hidup. Ya benar ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Jadi sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, hari ini saya akan menayangkan video mengenai sel, mulai dari apa sih yang ada di organel-organel selnya itu apa saja. Kemudian yang kedua itu ada bentuk-bentuk sel pada bakteri. Oke teman-teman, jadi di sini ada video mengenai ukuran, bentuk, dan susunan sel bakteri. Nanti kalian diharapkan untuk menyimak apa yang ada di dalam video, kemudian kalian analisis dengan teman sebangkunya masing-masing. Paham? Paham. Oke. Bisa diperhatikan ya semuanya. Adik-adik mahasiswa dan pemirsa semua, bertemu lagi dengan saya, Ujiana. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang ukuran, bentuk, dan susunan bakteri. Terima kasih sudah klik video ini pada channel. Judul pembelajaran kita kali ini adalah ukuran, bentuk, dan susunan sel bakteri. Kebanyakan sel bakteri mempunyai diameter 0,2 hingga 2 mikrometer dan panjang 2 hingga 8 mikrometer. Terdapat 3 bentuk utama sel bakteri, yaitu kokus atau bulat, bacillus atau bata, dan spiral. Ini adalah gambaran mikroskopis bakteri kokus menggunakan mikroskop elektron. Variasi bentuk bulat atau oval. Ini adalah gambaran mikroskopis bakteri bacillus menggunakan mikroskop elektron. Variasi bentuk batang lurus, batang bengkok, ujung meruncing. Bentuk oval menyerupai kokus yang disebut dengan Coccobacillus.
bakteri berbentuk spiral mempunyai 3 variasi, yaitu Vibrio, Spirillum, dan Spirochaeta. Ini adalah gambaran mikroskopis bakteri Vibrio menggunakan mikroskop elektron. Bentuknya menyerupai kurva. Ini adalah gambaran mikroskopis bakteri Spirillum menggunakan mikroskop elektron. Bentuknya heliks seperti alat pembuka tutup botol. Badan sel bakteri ini kaku. Ini adalah gambaran mikroskopis bakteri Spirochaeta menggunakan mikroskop elektron. Bentuknya heliks dan badan selnya fleksibel. Ketika sel-sel bakteri membelah diri untuk reproduksi, sel-sel dapat tetap menempel atau terlepas satu sama lain. Oke teman-teman, jadi tadi sudah ada dijelaskan bentuk-bentuk sel bakteri. Berbeda kan dengan sel yang kita pelajari kemarin? Tidak. Nah, jadi apa sih yang membedakan sel bakteri dengan sel hewan dan tumbuhan? Jadi yang membedakan itu adalah pada sel bakteri dia tidak memiliki yang namanya selaput membran inti. Berbeda dengan sel hewan dan sel tumbuhan, di mana dia memiliki membran inti, artinya inti selnya itu terlapisi oleh selaput membran. Jadi kalau pada bakteri yang tadi tidak ada selaputnya, sehingga inti selnya yang mengandung bahan DNA dan RNA itu dia terbuka tanpa ada selubungnya. Misalnya ini contoh dari sel hewan, ini adalah inti sel. Sedangkan ini adalah contoh dari sel bakteri yang tadi bentuknya bacillus. Dia dimana intinya itu tidak ada membrannya. Jadi materi genetik berupa RNA dan DNA-nya itu terbuka, tidak ada membran yang melapisinya. Paham? Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada video yang kedua, yaitu mengenai struktur pada sel. Nah, ini tadi pada bakteri bentuk-bentuknya, kemudian ini adalah struktur sel pada hewan maupun tumbuhan. Sel adalah unit fungsi terkecil dari organisme. Semua sel memiliki tinggal kesamaan. Tidak boleh ada jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma dibentuk oleh cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada diperhatikan ya. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Mereka memiliki organel-organel yang meliputi bagian inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokaryotik. Mereka tidak memiliki nukleus atau membran bentuk organel. Mereka memiliki materi genetik dan tidak terkandung di dalam inti sel. Sel prokaryotik kan selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan aneh untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat sentral sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Perhatian khusus adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear.
Tersisa untuk membelah, DNA memandat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuang. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma yang merupakan cairan seperti gel. Oke adik-adik, jadi sudah kalian simak videonya. Di sini tadi dijelaskan bahwa ada yang namanya retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada dua, dia ada yang kasar dan halus. Jadi apa sih bedanya? Kalau yang kasar itu adanya ribosom. Ribosom ini yang titik-titik warna kuning ini adalah ribosom pada retikulum endoplasma. Kasar, dikatakan kasar karena terdapat ribosom ini. Berbeda sama yang halus, retikulum endoplasma halus itu tidak ada ribosomnya. Paham? Nah, oke, karena kita sudah menyimak dua video yang tadi, nanti diharapkan kalian yaitu diskusi dengan teman sebangku kalian mengenai apa-apa aja yang kalian temukan perbedaan baik sel hewan maupun tumbuhan. Jadi kalian diskusikan dengan teman kalian. Sebelum kita memulai diskusi, apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah dijelaskan? Nama saya Risma. Mau nanya, tadi kan dijelaskan itu di sel tumbuhan ada vakuola. Itu kalau di sel hewan apakah ada vakuola juga? Oke, jadi ada pertanyaan dari Mbak Risma, katanya pada sel tumbuhan terdapat vakuola. Nah, apakah pada sel hewan juga terdapat vakuola atau tidak? Jadi vakuola itu terdapat pada sel tumbuhan dan pada sel hewan itu juga terdapat, hanya saja ukurannya kecil. Dan tidak semua hewan itu memiliki vakuola. Ada yang memiliki vakuola namun vakuolanya kecil. Dan ada juga hewan yang tidak memiliki vakuola, seperti itu. Apakah paham? Paham. Oke, baik, kalau sudah paham bisa dilanjutkan diskusinya berdua dengan teman sebangku. Dimulai dari sekarang, nanti kita kumpulkan hasil diskusinya di jam 3:30. Paham? Paham. Oke, dipersilakan dikerjakan. Oke, jadi karena waktu sudah menunjukkan 3:30, sudah tidak ada lagi yang mengerjakan. Kita akan tutup pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bisa membacakan kesimpulan? Ya, siapa namanya? Nama saya Nabila Sofia. Jadi kesimpulan yang saya dapat ambil dari kesempatan kali ini atas pembelajaran kali ini, bahwa sel merupakan unit struktural atau fungsional dari tubuh makhluk hidup atau penyusun tubuh makhluk hidup. Yang kedua, itu maksud dari struktural dari sel itu adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Sedangkan fungsional itu adalah meskipun sel itu kecil, cuma sel itu bisa menjalankan fungsi kehidupan. Kemudian perbedaan dari sel hewan dan juga sel tumbuhan itu pada sel hewan dinding selnya itu tidak ada, namun pada sel tumbuhan itu memiliki dinding sel. Kemudian pada sel hewan itu memiliki lisosom, namun pada sel tumbuhan tidak ada. Terus sel hewan juga memiliki sentriom, namun pada sel tumbuhan tidak ada. Terus sel hewan itu tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan itu memiliki kloroplas. Dan juga vakuola itu dimiliki oleh sel hewan dan juga sel tumbuhan. Yang membedakannya adalah vakuola pada sel hewan itu tuh lebih kecil, sedangkan vakuola pada tumbuhan itu besar. Dan juga pada sel hewan vakuolanya itu ada yang ada juga yang tidak ada. Oke, benar ya. Bisa diberikan tepuk tangan dulu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi sebelum
kita akhiri? Tidak. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.